akarnya sampai mengurai keluar. Salah satu pejuang yang gugur dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat terkait sumur tersebut. Bagian dari syiar agama Islam yang jelas bagi generasi yang akan datang. Assalamualaikum guys, kembali bersama dengan Cakrawala channel video. Kali ini kita berada di Duku Jaan, tepatnya di RT 13 RW 3, di salah satu area situs Desa Tulungagung. Salah satu pohon yang sangat besar yang dikenal dengan sumur asem. Dan istilahnya napak tilas sejarah yang berada di Desa Tulungagung, di mana di sini merupakan bagian dari salah satu situs sejarah yang berada di Desa Tulungagung untuk napak tilas bagi generasi yang akan datang. Beberapa riwayat mengatakan kan bagian dari titik sejarah penyebaran agama Islam. Jadi nantinya generasi yang akan datang tetap bisa untuk mengingat masa-masa dulu, perjuangan para tokoh-tokoh dulu yang memperjuangkan agama Islam yang berada di Desa Tulungagung. Salah satu peninggalannya adalah sumur. Sumur ini ya, selain itu dulu di sini ada ya mungkin maksudnya dengan nyadran ataupun sedekah bumi. Jika kita jabarkan secara kosakata, sedekah bumi mungkin suatu bentuk rasa terima kasih dari hasil pengelolaan tanah, di mana tanah tersebut bercocok tanam dan menuai hasil dari bumi tersebut dikumpulkan jadi satu di area sini dan dibagikan kepada orang-orang yang miskin ataupun yang lebih bisa mendapatkan manfaatnya. Namun dengan seiringnya waktu, sedekah bumi di sini dialihkan ke Mushola Jaan Lor, yang mana untuk tanggal ataupun di tiap tahunnya masih diperingati sampai sekarang, yang yakni di malam 17 Agustus sekaligus Miras-Miros bahasa Jawanya. Tanggal tersebut sekaligus memperingati hari kemerdekaan, mengingat para pejuang, tokoh nasional, dan juga tokoh-tokoh yang berada di dalam perjuangan di Desa Tulungagung ini. Ya. Yang mana ini merupakan bagian dari beberapa sumur yang lama sekali dan belum tahu asal usul siapa dan yang membuat. Namun ada beberapa riwayat, ada beberapa sumber yang mengatakan terkait cerita ini. Bagaimana kisah selanjutnya? Ini merupakan bagian jalannya asem, namun juga beberapa pohon jadi satu. Diameter kurang lebih sekitar, berapa nih? Kalau dirangkul sekitar 12 orang. Ya, nampak beberapa akar yang menyuat ke atas. Nah, ini gambarannya. Ya, kita lihat ketinggiannya terus. Ya, seperti ini. Ya, kondisinya. Ya, di bawah sumur ini, di bawah pohon ini terdapat sebuah sumur, di mana sumurnya, nah ini salah satu sumur yang mana sampai sekarang tidak ada yang tahu kapan tahun pembuatannya dan siapa yang membuat. Nah, ini nampak salah satu yang kini jadi pemilik sumur, Pak Sumarji. Ya, kita lihat ke dalam sumurnya seperti apa. Ya, nampak airnya sangat bersih dan jernih, sangat cetek. Apa ya nengarani cetek ini? Ya, sumur ini beberapa sumber meriwayatkan termasuk dari salah satu 9 sumur di mana di zaman dahulu termasuk salah satu bagian dari syiar agama Islam. Ya, beberapa murid dari Syekh Bonang melakukan dakwah di Desa Tulungagung
yang mana Desa Tulungagung merupakan dulu kesulitan sumber mata air. Jadi dengan metode pembuatan sumur, salah satunya untuk fungsi mengajak untuk sarana atau wadah menampung ataupun mengajak serta masyarakat sebagai bagian dari dakwah syiarnya, yang mana masyarakat biar tidak kesulitan mencari sumber dan nantinya diajak untuk masuk Islam secara damai dan teratur. Ya, asem ini dulunya sebelum adanya sumur, beberapa sepuh ataupun beberapa sumber meriwayatkan sebelum adanya sumur yang konon termasuk salah satu 9 sumur yang berada di Desa Tulungagung, sumur paling tua, asem ataupun pohon ini sudah berdiri kokoh seperti ini. Ya bisa dikatakan jika kita hitung dari Sekda Partotik ataupun bangunan pada masa yang dahulu, termasuk pohon ini sudah berkisar ratusan tahun ataupun di zaman Kerajaan Mataram. Ya, kita lanjut ya, sejarah yang berada di Desa Tulungagung masuk dalam catatan sejarah, di mana di sini Bapak sumber mengatakan dan bahwasanya di sini pernah ada makam. Banyak yang tahu keberadaan makam tersebut sekitar sini, di depan musola, ya, ini musolanya. Dan makam tersebut banyak yang mengatakan ada yang Mbah Surodipo atau Mbah Reksodipo, salah satu danyang ataupun tokoh babat tanah luhur di wilayah Dusun Jaan. Namun di versi yang lain juga menyatakan bahwasanya di sini dulu makamnya sekitar sini merupakan makam salah satu tokoh masyarakat ataupun salah satu pejuang yang mana berjihad untuk memperjuangkan sumur, di mana di masa penjajahan dulu sumur termasuk salah satu aset titik strategis, menjadi suatu yang urgent. Di situ mau dikuasai Belanda dan masyarakat tidak boleh mengambil, jadi masyarakat di sini berontak dan makam di sini merupakan dari salah satu pejuang yang gugur dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat terkait sumur tersebut. Ya, sekitar sini pula kurang lebih tahun 1982 pernah ditemukan sebuah piring panjang. Konon sumur tersebut ya sekitar sini. Konon temuan-temuan tersebut salah satunya juga terdapat sebuah piring panjang yang berbentuk lonjong dan bergambar badar, sebuah ikan badar. Disinyalir ada dugaan piring tersebut merupakan dari negeri Cina, di mana Nusantara dulu salah satu kerjasama di bidang perdagangan, mungkin saling tukar barang ataupun ataupun bagian dari hal yang lain. Diduga piring tersebut dari Kekaisaran Cina. Jangan lupa guys, tetap like dan subscribe Cakrawala Maya Pramudia Desa. Ya, ini salah satu sumur yang mana sumur ini beberapa sumber mengatakan, ada yang mengatakan termasuk salah satu sumur 9 yang berada di Desa Tulungagung, sumur tua, yang mana sumur ini bagian dari bagian dari dakwah para tokoh-tokoh untuk penyebaran agama Islam. Nampak airnya sangat jernih
dan bersih. Kita coba ya, gimana rasanya. Nah, sangat segar, seperti air pegunungan. Segar sekali guys. Ya, beberapa masa yang lalu, termasuk syiar ataupun dakwah Islam, penyebaran agama Islam, salah satu metode mungkin dari sesepuh yang berada di Desa Tulungagung yang dulu sempat singgah di sini menyebarkan agama Islam. Salah satu metode untuk mengajak masyarakatnya adalah dengan pembuatan sumur, yang mana dulu memang Desa Tulungagung susah mencari sumber, di mana air adalah bagian dari sumber penghidupan. Kapan kita ke situs-situs desa yang lain, di literasi desa, ini bagian dari museum digital desa, yang mana mungkin desa belum bisa menyediakan sebuah tempat ataupun wadah museum. Jadi kita berusaha untuk memberi wadah agar sejarah ataupun institusi yang berada di Desa Tulungagung bisa secara tidak langsung bisa dilihat ataupun bisa diingat bagi generasi selanjutnya. Semoga kedepannya Desa Tulungagung seperti para tujuan adanya babat tanah leluhur yang berada di sini, dan juga penyebaran agama Islam di Desa Tulungagung semakin maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.